kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin ada puji-pujian atau kesaksian. Baik, kalau tidak ada, kita siapkan Alkitab kita. Kita Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-25. Akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan menggumulinya, mari kita berdoa. Sungguh indah dan mulia karya-karyamu ya Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu kerja telah boleh kami lewati dengan selamat. Dan kami yakini, kami rasakan Tuhan beserta dengan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami yakini Tuhan berkenan dan Tuhan memberkatinya. Dan pada hari ini dengan kekuatan kesehatan yang datangnya daripadamu juga, kami boleh meluangkan waktu hadir bersama-sama di rumah gereja ini untuk memuji memuliakan nama-Mu di sorga. Demikian juga bagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh menyampaikan pujian, doa, bahkan saatnya nanti mendengarkan firman Tuhan dari tempat kami masing-masing. Bapa Sorgawi, kami percaya Engkaulah sumber roh hikmat, pengertian. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami sekalian, agar kami mampu memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang kami ungkapkan sungguh-sungguh berkenan di hadirat yang kudus. Berfirman Tuhan bagi kami saat ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membaca bagian teks Nats Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Secara bersaut-sautan, saya akan baca ayatnya yang ke-15, ke-15, jemaat bersama-sama ayatnya yang ke-16. Tolong liturgus membantu. Matias dipilih menggantikan Yudas. Saya mulai. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Alkitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya menumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakadama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Hendak membaptis Yohanes pada hari Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias.
Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Dan saya yakin kita semua dalam keadaan kabar baik-baik saja. Walaupun mungkin ada yang sedikit terganggu kesehatannya, batuk, pilek, flu, termasuk saya agak batuk kurang lebih 1 minggu ini. Tetapi kita percaya semua itu tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk hadir bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Paling tidak ada 3 pertimbangan praktis maupun religius dalam teks nats kita dalam rangka memilih Matias pengganti Yudas Iskariot. Pertimbangan pertama, saudara-saudara, bahwa tugas kerasulan atau bersaksi itu yang isinya tentang berita keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus harus diteruskan, harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti hanya karena alasan-alasan tertentu. Apalagi kalau hanya alasan-alasan yang sepele. Yang kedua pertimbangannya bahwa untuk kelanjutan atau keberlangsungan tugas kerasulan itu tetap dibutuhkan orang atau pelaku yang bersedia dipakai oleh Allah dan Allah mau memakai dia. Dan kalau pertimbangan kedua ini kita berhadapan dengan otoritas Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, untuk menentukan orang atau pelaku itu bukanlah hal yang gampang. Perlu pertimbangan, perlu seleksi, agar orang atau pelaku yang terpilih itu sungguh-sungguh adalah orang yang tepat. Memilih ketua RT saja tentu saja agak ribet, dengan pertimbangan-pertimbangan sampai mencek latar belakang yang bersangkutan, jejak rekam yang bersangkutan. Bahkan kalau jabatan-jabatan tertentu perlu seleksi berkas, tes psikologis dan lain sebagainya. Itu di dunia kekinian kita, dan itu yang real. Maka tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, untuk memilih seorang rasul yang akan memegang menjabat tugas yang mulia, yang kudus, dalam rangka menjaga konsistensi tugas kerasulan itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiga pemikiran ini, saudara-saudara, yang saya bisa tangkap dari narasi teks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 20 yang kita baca tadi. Sebagaimana kita ketahui, pasca meninggalnya Yudas dengan cara yang tidak manusiawi, dikatakan dia mati dengan terkelungkup di tanah yang dibeli dengan harga penjualannya kepada Tuhan Yesus. Isi perutnya terburai, berhamburan. Ada sesuatu yang kurang dari tim 12.
yang disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus dalam tugas kerasulan. Dan menurut pertimbangan daripada Petrus sebagai pimpinan dari kelompok tadi, ini tidak bisa dibiarkan. Dan karena itu harus dicari penggantinya. Dan singkat cerita narasi tadi dimunculkan dua nama, yaitu Barsabas yang juga bernama Justus dan Matias. Dalam teks ini saudara-saudara memang tidak digambarkan secara mendetail bagaimana jejak rekam kedua tokoh ini. Bagaimana latar belakang kehidupan mereka secara pribadi. Tapi dari beberapa catatan referensi, khususnya Matias, dia adalah termasuk orang yang bagian dari saksi mata. Walaupun dia tidak termasuk dalam kelompok 12, tetapi dia sejak Yesus hadir melayani, dia sudah ikut bersama-sama. Maka dalam sebuah referensi dikatakan dia termasuk salah seorang dari 70 murid, 70 rasul. Dan menarik saudara-saudara, karena ini adalah persoalan yang rumit, persoalan yang sulit, maka dipilih salah satu metode untuk menentukan siapa yang dipilih oleh Allah melalui undi. Kita bisa membayangkan saudara kalau saat ini misalnya pemilihan RT memakai undi atau bupati. Itu tidak usah jauh-jauh dalam kehidupan bergereja, memilih ketua umum sinode dengan undi. Pasif psikologis kita sulit menerima. Tetapi kalau kita melihat catatan Alkitab, justru itu yang dipakai oleh Rasul dalam rangka menentukan siapa yang akan dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Memang tradisi membuang undi ini, saudara, sudah ada sejak zaman imam. Imam itu mempunyai pakaian khusus seperti jubah pendeta saat ini, tapi dengan berbagai macam aksesoris yang terdiri dari kancing, dan dari bagian kancing itu ada yang disebut dengan urim dan tumim. Itu juga disebut sebagai batu undi, terbuat dari batu kecil. Karena itu dalam bahasa aslinya disebut koral. Itu dibuang untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Dan dalam tradisi imam, saudara, tradisi Alkitab pada zaman Tuhan Yesus, cara mengundi atau membuang undi ini adalah bagian atau cara yang valid untuk meyakinkan bahwa semua itu terjadi atas petunjuk daripada Allah. Dan hasil undian itu, saudara, dianggap sebagai keputusan Allah yang mutlak. Dan yang terpilih adalah Matias. Dan sekali lagi diyakini adalah atas otoritas daripada Allah. Nama Matias sendiri, saudara, dari bahasa aslinya Yunani Matatias, disingkat menjadi Matias. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam Alkitab itu cara mengundi itu adalah dalam rangka mengambil keputusan tentang penetapan sesuatu atau seseorang untuk posisi tertentu, termasuk langkah untuk menentukan cara selanjutnya apa yang akan ditempuh dalam mengatasi sebuah persoalan. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, tradisi undi ini sering dilakukan. Untuk membagi tanah pun dibuang undi.
Bisa kita baca dalam kitab Yosua pasal 14. Nah, saudara yang kekasih Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan bagi kita dalam proses ini? Yang pertama, seperti saya katakan tadi pada bagian awal, bahwa tugas kerasulan tidak akan pernah berhenti dan tidak boleh dihentikan oleh manusia oleh alasan-alasan tertentu. Karena tugas itu adalah tugas dan pekerjaan daripada Allah. Dan posisi kita manusia sebagai orang yang diberikan tugas itu, diberikan hak itu, karena itu berbahagia kita jika kita dipakai oleh Allah. Memang ada orang-orang tertentu yang spesifik, seperti pendeta, penatua diakon, yang dalam peraturan gereja Kalimantan Valis disebut sebagai pejabat gerejawi, yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk tugas itu. Tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, melayani. Dan kita percaya, saudara, walaupun kita tidak melalui undi, kita melalui proses penjaringan, angket, kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi itulah aturan, mekanisme yang dipilih oleh gereja dan diyakini di dalam semua itu otoritas Allah, sama seperti otoritasnya ketika membuang undi itu berlaku. Karena itu ketika saudara terpilih menjadi seorang pendeta, penatua diakon, secara iman harus kita lihat sebagai bagian dari keputusan daripada Allah yang mutlak atas kehidupan saudara dan kehidupan kita semua. Dan tugas itu adalah tugas yang melekat pada diri kita dan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan berita keselamatan yang hanya kita peroleh di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan itu yang harus kita komunikasikan, kita sampaikan. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah menyatakan keputusannya, maka sebagai manusia kita harus bisa menerimanya, mengaminkannya, dan tidak hanya sampai mengaminkan, tetapi melakukannya, melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Matias sejak awal sudah mengikuti perkembangan perjalanan Yesus bersama murid-murid yang lain tadi. Dan dia merupakan saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Dan tentu saja itu bagian dari pertimbangan mengapa dia terpilih atas otoritas Allah. Allah tidak memilih orang sembarangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita adalah orang yang lemah, orang yang penuh kekurangan, keterbatasan, tetapi yang menentukan kriteria utama adalah hak Allah. Hanya Allah yang tahu isi hati setiap umat manusia. Ada di dalam nats kita tadi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih Yesus Kristus, yang ketiga, menjadi tugas, melaksanakan tugas kerasulan bukanlah hal yang mudah dan hal yang sepele. Tetapi ada konsekuensi, ada akibat-akibat akan terjadi yang kita tanggung, yang kita terima. Seperti yang sering saya katakan, kita bisa dicela, bisa dicemooh, bisa ditolak, bisa diintimidasi. Tetapi itu semua sekali lagi tidak harus mengurangi, menihilkan nyali kita untuk berbicara tentang keselamatan yang hanya boleh
kita peroleh melalui Yesus Kristus, Sang Raja keselamatan tadi. Dan itu tugas tanggung jawab kita untuk mewariskan, meneruskan kepada generasi yang satu ke generasi yang lain. Termasuk kepada anak cucu kita. Dan tentu saja kita harapkan generasi kita, anak cucu kita akan konsisten juga di dalam imannya. Tidak bimbang, tidak goyah, apalagi jatuh kepada kesalahan yang sudah dilakukan oleh Yudas Iskariot, berkhianat terhadap imannya. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda yang hadir. Saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jangan sampai kita menjadi Yudas modern yang karena keinginan-keinginan duniawi, kepentingan-kepentingan manusiawi kita menggadaikan iman kita melepaskan keyakinan kita kepada Allah. Apa yang dialami oleh Yudas Iskariot merupakan contoh yang buruk yang harus memperingati kita sekalian bahwa ada hukuman bagi orang yang mengkhianati imannya, mengkhianati Sang Juru Selamat. Dan itu tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melanggengkan, melestarikan pembelajaran iman ini kepada generasi kita. Bukankah kita sudah berjanji ketika kita membawa anak-anak kita dalam baptisan kudus, berjanji memelihara dia, membimbing dia, mendampingi dia, bahkan mengajak dia sejak kecil untuk rajin masuk gereja. Walaupun saat ini memang anak-anak sekolah minggu belum kita aktifkan, tetapi bila melalui live streaming. Dan pendidikan iman bisa kita tempuh dengan berbagai macam cara, formal maupun informal. Formal melalui pendidikan agama di sekolah, melalui kegiatan-kegiatan ibadah seperti saat ini. Karena itu saudara, salah satu upaya gereja untuk mewariskan, melestarikan pertumbuhan iman kepada anak muda, ada kelas sekolah minggu, ada kelas remaja, ada kelas pemuda. Mungkin kita sebagai orang tua berpikir kita tidak punya waktu yang banyak untuk mewariskan, mendidik, mengajar anak-anak kita. Tapi paling tidak, ketika ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh gereja bagi kelompok-kelompok ini, marilah kita motivasi anak-anak kita, marilah kita dorong mereka, marilah kita himbau mereka agar ambil bagian dalam kegiatan seperti itu. Jangan nanti saudara, ketika anak-anak kita sudah salah jalan, sudah mengambil keputusan yang salah, baru ada penyesalan. Okelah kalau penyesalan itu menyalahkan diri, tapi kalau menyalahkan gereja, menyalahkan pendeta, kurang bimbingan katanya, menyalahkan majelis, atau menyalahkan Allah, itu sangat berbahaya. Karena itu marilah kita dorong, kita himbau, kita motivasi anak-anak kita untuk tetap setia belajar tentang iman melalui kegiatan-kegiatan difasilitasi oleh gereja, oleh majelis. Ada sekolah minggu, ada pertemuan remaja, ada pertemuan pemuda. Dan bagi anak-anakku sekalian, selama masih ada waktu, kesempatan, gunakanlah waktu yang ada. Hanya 1 jam sekali pertemuan. Tidak akan banyak menyita waktu Anda untuk beraktivitas di luar itu. Dan orang tua saya kira sesuai janjinya pada saat baptisan anak-anaknya punya tanggung jawab moral yang harus selalu diingat. Agar sekali lagi anak-anak kita, termasuk kita orang tua sekalipun, jangan karena kepentingan daging, kepentingan duniawi, kita gadaikan iman kita salibkan Kristus yang kedua kalinya. Dan kita tinggalkan iman kita kepada Yesus, beralih kepada keyakinan yang lain. Tapi saya yakin dan saya percaya anak-anakku sekalian, saudara dan jemaat sekalian, tidak akan mau seperti itu. Biarlah kita kembali kepada komitmen kita
Kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kita telah dipilih, telah diistimewakan, telah diangkat menjadi umat kepunyaannya untuk melaksanakan tugas panggilannya. Bukan berarti Tuhan tidak mampu bekerja sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melakukannya. Tapi dia mau melibatkan saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara dan saya, dan mengistimewakan saudara dan saya di hadapannya. Selamat hari Minggu. Selamat kita beraktivitas dan tetap taat dan setia melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kemanusiaan kita secara menyeluruh. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah nama Allah Bapa di sorga, karena sungguh luar biasa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Selalu Engkau perbaharui setiap hari, dan kami senantiasa hidup dalam sukacita damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Baru saja kami dengarkan pemberitaan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu akan terus berkarya, berkata-kata dalam hati, pikiran, perasaan kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan kami mampu menjadikan firman-Mu sebagai teladan, sebagai contoh bagi kehidupan kami. Dan kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami setia, konsisten di dalam menjalani iman kami. Kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, terombang-ambing oleh angin pengajaran, apalagi kami berpaling kepada ilah-ilah lain, kuasa-kuasa lain, atau iman di luar kepada Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat, dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kami. Bapa Surgawi yang bertata di surga, kami bersyafaat bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah gereja ini secara tatap muka maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Kami tidak tahu secara pasti apa persoalan pergumulan kami saat ini, tetapi di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Bahkan persoalan, pergumulan, kesulitan rumah tangga kami masing sekalipun Engkau ketahui. Karena itu tolonglah kami Tuhan, topanglah kami. Jika saat ini kami sedang sakit, Tuhan pulihkan. Jika saat ini sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Dan jika saat ini kami sedang mengalami kesulitan ekonomi karena usaha kami yang semakin sulit, bahkan penghasilan kami yang semakin berkurang, Tuhan teguhkan iman kami, agar kami tidak menghalalkan segala cara, dan tetap Tuhan memberikan peluang, kesempatan, jalan yang terbaik bagi kami untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Sebagai orang tua, kami mengalami pergumulan akan masa depan anak cucu kami. Pendidikan mereka Tuhan masih penuh dengan rahasia. Semuanya kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi anak-anak muda kami yang baru saja menyelesaikan studinya dalam tingkatan-tingkatnya tertentu dan akan melanjutkan pada tingkatan yang lebih atas, bagi yang tamat SMP ke SMA, yang SMA ke perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka agar dalam menentukan pilihan pendidikan mereka sungguh-sungguh menjadi pilihan yang tepat bagi mereka dan masa depan mereka. Dan berikan roh hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami agar mereka menjadi generasi-generasi yang berprestasi, generasi yang tangguh, terlebih generasi yang taat dan setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jaga mereka dalam pergaulan agar mereka tidak terjerumus kepada kebinasaan yang dapat menyeret mereka kepada pengkhianatan akan keyakinan iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami serahkan saudara kami, sidang jemaat kami, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di rumah sakit yang sedang sakit. Tuhan, Engkau salah dokter, tetap salah tabib, jamah mereka dengan kuasa pemulihan-Mu. Secara khusus kami serahkan saudara kasih kami Bapak Dr. Franz yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Doris Silvanus. Kami tidak tahu secara pasti sakit apa yang dideritanya,
Tapi kami yakin Engkau mengenal hamba-Mu ini. Engkau akan melawat dia, menjamah dia, memberkati proses pengobatan yang dilakukan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Kami percaya Tuhan mengasihi saudara kami. Bapak Surgawi, demikian juga saudara kami yang lain, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati dan Tuhan jamah mereka. Bagi orang tua lanjut usia, kaum janda, kaum duda, yatim piatu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Baik anak-anak Tuhan yang bekerja, berkarya dimanapun mereka berada, dengan profesi masing-masing, baik di dalam rumah, di luar rumah, di tengah samudera raya, di tengah hutan belantara, di ladang mereka, di kebun mereka. Kami ingin senantiasa serahkan kehidupan mereka dalam tangan pengasihan bersama keluarga mereka masing-masing, agar mereka senantiasa terjaga, terlindungi, dan mereka terberkati melalui usaha pekerjaan mereka masing-masing. Bapak Surgawi, bagi bangsa negara kami, dalam upaya-upaya melawan radikalisme, terorisme, Tuhan berikan roh hikmat kepada para pemimpin kami, para pihak-pihak terkait, agar boleh menyelesaikan setiap persoalan, secara khusus yang menjadi korban kebiadaban teroris yang ada di Sulawesi Tengah. Tuhan berikan ketabahan sabaran kepada keluarganya, dan biarlah para pelaku-pelaku kejahatan ini bisa tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bapak Surgawi yang bertanggung jawab surga, bagi upaya-upaya pemerintah melawan pandemi COVID ini, Tuhan senantiasa memberikan penguatan kepada semua instansi terkait agar boleh bekerja secara maksimal. Dan bersama dengan itu juga kami serahkan seluruh masyarakat, hati pikiran masyarakat Indonesia, agar mereka punya kesadaran, punya keterpanggilan untuk ambil bagian dalam upaya-upaya memutus rantai perluasan pandemi COVID ini, sehingga kehidupan kami boleh kembali normal seperti biasa. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, mengasihi kami semua umat-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua yang hadir pada saat ini, kehidupan anak-anak kami, kehidupan keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Kasih dan damai sejahtera senantiasa menaungi melingkupi kehidupan kami. Kami serahkan saudara kami sedang bersukacita karena ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dengan semakin bertambahnya berkat-berkat dalam hidup mereka, dan sukacita bersama keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikannya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.